Senyum juga muncul di wajah Jordan. Sangat mudah untuk menemukan rekan setim ketika berhadapan dengan mereka yang memiliki karakter keji. Jika seorang pria adalah bajingan, dia pasti tidak akan menjadi brengsek hanya untuk satu wanita tetapi untuk semua. Oleh karena itu, Jordan membuka aplikasi catatan di ponselnya dan mengetik pernyataan agar Maggie menuduh Chaiden. Tentu saja, untuk membuat masalah ini mempengaruhi Breezy Express yang dimiliki oleh keluarga Chaiden, dia juga akan mengambil kesempatan untuk melibatkan kakek Chaiden. Maggie adalah selebritas yang sangat berpengaruh, jadi Jordan ingin menggunakan pengaruhnya untuk menyebabkan pukulan besar bagi perusahaan keluarga yang bernilai puluhan miliar dolar. Setelah menulisnya, Jordan menunjukkannya kepada Maggie dan memintanya untuk menghafalnya. Maggie melihatnya beberapa kali dan berpikir itu baik-baik saja, tetapi dia bertanya, "Mengapa Anda harus mengambil video? Tidak bisakah Anda memposting teks di Instagram atau Twitter?" Jordan berkata, "Tidak ada cara untuk membuktikan bahwa teks itu diketik oleh Anda. Perusahaan manajemen Anda mengendalikan acara sosial Anda. Setelah Chaiden menemukan cara untuk menghubungi perusahaan, teks yang Anda posting juga akan dihapus. Kemudian perusahaan akan mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa akun Anda dicuri dan teks itu tidak diposting oleh Anda. Tapi video berbeda. Anda akan difilmkan membuat pernyataan secara langsung. Bahkan jika pernyataan di Twitter dihapus, akan ada netizen yang menyebarkannya juga." Maggie mengangguk, tampak tenggelam dalam pikirannya. Jordan menambahkan, "Ketika kami sedang syuting video nanti, kamu harus terlihat sesedih mungkin dan menangis saat berbicara untuk bertindak seolah-olah kamu telah ditipu oleh seorang bajingan. Bisakah Anda melakukan itu?" Maggie langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Mengapa kamu tidak memukulku?" Jordan tercengang. Apakah wanita ini suka dipukul? Maggie tersenyum sinis. Ini adalah pertama kalinya Jordan mendengar permintaan seperti itu. Jordan jelas tidak berani memukulnya. Jika dia menjatuhkannya, dia akan kehilangan lebih banyak lagi. Namun, karena Maggie berani mengajukan permintaan seperti itu, Jordan memutuskan untuk tidak bersikap sopan padanya saat dia mengulurkan tangannya dan mencubit kaki Maggie. "Aduh sakit!" Maggie mendorong Jordan menjauh dengan kasar, dan air mata langsung mengalir dari matanya. "Pertahankan ini. Ayo mulai merekam videonya sekarang." Jordan segera mengeluarkan ponselnya untuk mengambil video tersebut. Maggie mengeluh tentang Jordan di hatinya untuk sementara waktu dan melihat ke kamera. Dia terisak dan berkata, "Halo semuanya, saya Maggie. Saya tahu banyak penggemar saya ingin menunjukkan kepedulian mereka, dan Anda semua ingin tahu apa yang sebenarnya. Jadi saya akan memberitahu Anda sekarang. Kebenarannya sama dengan apa yang terungkap. Tadi malam, aku memang di dalam mobil bersama Chaiden Huxley. Saya tahu banyak penggemar kecewa pada saya, tetapi saya ingin memberitahu Anda bahwa saya ditipu. Saya tidak datang di antara siapapun." Petik 2. Chaiden Huxley mulai merayu saya lebih dari setengah tahun yang lalu, dan dia mengejar saya untuk waktu yang lama sebelum saya setuju untuk berkencan dengannya. Saya pikir dia benar-benar menyukai saya, jadi saya mulai berkencan dengannya. Tapi aku tidak berharap dia menikah dengan wanita lain di belakangku, dan sampai tadi malam, aku pikir aku adalah satu-satunya untuknya. Saya tahu bahwa Huxley sangat kuat, dan kakek Chaiden adalah ketua Breezy Express dan merupakan salah satu orang terkaya di negara ini. Saya juga tahu bahwa video ini mungkin akan segera dihapus, dan saya mungkin akan dibatalkan secara permanen. Tapi saya harus memberitahu semua orang yang sebenarnya, terutama para penggemar yang mendukung saya, bahwa saya tidak melakukan apapun yang bertentangan dengan moralitas. Video itu direkam dengan telepon Maggie, dan setelah selesai, Jordan menontonnya sekali. Puas, ia langsung mempostingnya di Instagram. Kemudian, keduanya menunggu reaksi netizen. Maggie memang layak menjadi selebriti papan atas. Menit pertama setelah video diposting, komentar dan share melebihi 2.000. 2 menit kemudian, komentar dan share melebihi 50.000. Mereka membuka komentar untuk melihat bahwa mereka semua ditinggalkan oleh penggemar dan orang-orang secara acak. "Maggie, kami akan selalu mendukungmu. Orang yang harus digulingkan harus menjadi sampah." Chaiden Huxley. "Kamu tidak salah. Sial, siapa sih Chaiden Huxley? Jadi bagaimana jika dia kaya? Bisakah kamu menipu perasaan orang lain hanya karena kamu punya uang?" "Ah, Maggie ditipu, dan dia menangis sangat sedih. Aku ingin membunuh binatang itu." Pada saat yang sama, para tamu di pernikahan Chaiden dan Hailey telah makan untuk waktu yang lama dan secara bertahap melupakan cegukan sebelumnya.
Chaiden dan Hailey juga bersulang untuk para tamu di setiap meja. Pada saat ini, seorang pelayan hotel yang berusia awal 20-an tiba-tiba mengacungkan pisau ke Chaiden. "Persetan denganmu, Chaiden Huxley, dasar bajingan. Aku akan membalas dendam untuk Maggie." Pelayan itu adalah penggemar berat Maggie dan bahkan telah mengaktifkan notifikasi untuk postingan Instagram Maggie. Karena itu, dia melihat video yang diposting Maggie segera setelah dia mempostingnya. Setelah menontonnya, dia menjadi marah dan mengambil pisau untuk menebas Chaiden. Pada saat ini, Chaiden masih tidak tahu apa yang terjadi. Dalam saat panik, dia menghancurkan botol anggur putih di tangannya ke wajah pelayan, tetapi tangannya telah dipotong, dan darah segera mengalir keluar dari lukanya. "Suami!" Hailey menjerit. Tamu-tamu lain juga berdiri kaget. Orang-orang ini semuanya adalah orang-orang hebat dengan kekayaan bersih ratusan miliar dolar. Setiap kehidupan itu berharga. Oleh karena itu, mereka tidak pernah pergi ke tempat-tempat yang kacau dan hampir tidak pernah melihat pemandangan seperti itu. Sane, yang pernah menjadi tentara dan mahir dalam seni bela diri, dengan cepat bergegas dan menundukkan pelayan ketika dia akan menebas untuk kedua kalinya. "Bicaralah, siapa yang mengirimmu ke sini? Apakah itu Jordan Steele?" Sane meraih kedua lengan pelayan dan bertanya dengan sombong. Pelayan itu bahkan tidak tahu siapa Jordan, dan dia hanya berteriak, "Chaiden Huxley, kamu menipu dewiku dari perasaannya. Kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan." Petik 2. Pada saat ini, salah satu tamu berteriak, "Kabar buruk, kabar buruk, Chaiden ada di daftar topik yang sedang tren lagi." "Chaiden bukan satu-satunya, Tuan Arthur Huxley, Anda juga ada dalam daftar, begitu juga dengan Breezy Express." "Apa, Arthur?" Sane dan Chaiden semuanya terkejut. Mereka dengan cepat membuka ponsel mereka dan kemudian melihat video Maggie menangis. "Dukung Maggie, boikot keluarga Huxley. Ke depan, mari kita semua berhenti menggunakan jasa kurir Breezy Express. Karena cucunya bajingan, Arthur juga bukan orang yang baik. Boikot Breezy Express. Jangan berpikir bahwa Anda dapat membatalkan Maggie hanya karena Anda bernilai miliaran." Komentar di internet sangat banyak. Setelah Maggie mengekspos Arthur juga, semua orang berbalik menyerang Arthur dan keluarganya. "Kakek, harga saham perusahaan kita anjlok." Sane membuka kunci ponselnya untuk melihat harga saham perusahaan keluarga mereka, hanya untuk mengetahui bahwa ada penurunan harga saham perusahaan mereka secara tiba-tiba dan segera. Arthur mengertakkan gigi dan menatap Chaiden dengan kesal. "Kamu bahkan tidak bisa memegang seorang selebriti, jangan pernah berpikir untuk mengambil alih perusahaan di masa depan." Itu adalah hari pernikahan Chaiden dan dianggap sebagai hari paling bahagia dalam hidupnya. Namun, sekarang ada pembunuhan di tempat pernikahan, dan tangannya mulai berdarah. Untungnya, itu bukan tangan yang dipatahkan Jordan sebelumnya. Dia tidak hanya babak belur dengan luka-luka, tetapi dia juga bahkan dihina oleh kakeknya yang paling dihormati. Merasa patah hati, Chaiden menangis. Melihat dia berdarah deras, teman-teman terdekat dan sahabat Chaiden dengan cepat bergegas untuk mengantarnya ke rumah sakit. Sylvie juga datang dan berkata kepada pengantin wanita, Hailey, kamu akan ke rumah sakit bersama Chaiden, kan? Kenapa kamu tidak ikut dengan mereka?" Hailey baru saja menonton video Maggie di Instagram di ponsel Rachel dan dengan demikian suasana hatinya sedang buruk. Dia berteriak putus asa, "Aku tidak akan pergi." Dia sama sekali tidak peduli dengan Chaiden. Hailey sangat marah karena dia pikir dia adalah satu-satunya yang dicintai Chaiden. Namun, dia tidak menyangka Chaiden berada dalam hubungan rahasia dengan seorang selebriti dan bahkan tidur dengannya pada malam sebelum pernikahan mereka. Sylvie dengan cepat menarik Hailey ke samping dan membujuk dengan lembut, "Putriku sayang, jangan konyol, jangan memulai perceraian lagi seperti yang kamu lakukan dengan Tyler sebelumnya. Gadis bodoh, pria mana di dunia ini yang bisa tetap setia pada istrinya? Pria dulu memiliki banyak istri. Chaiden adalah tangkapan yang bagus. Tidak apa-apa baginya untuk memiliki beberapa kekasih, selama dia menghormati Anda dan mengakui Anda sebagai istrinya yang sah." Petik 2. Hailey terdiam. "Ibu, apa yang kamu bicarakan? Meskipun Camden lebih rendah dari Hailey, kita tidak harus membungkuk serendah itu, bukan?" Sylvie berkata, "Saya tahu Anda sedih, tetapi keluarga kami mengandalkan Anda. Bersabarlah dan maafkan Chaiden. Saya percaya dia akan mengubah caranya." Hailey hanya marah, dan tentu saja, dia tidak berani menyebutkan perceraian. Namun, Hailey tidak mengikutinya ke rumah sakit dan malah kembali ke rumahnya di Jade Villa.
Chaiden dikirim ke rumah sakit untuk membalut lukanya, dan dia segera kembali. Selama perjalanan pulang, dia terus mencoba menelepon Maggie tetapi tidak berhasil. Dia mengiriminya beberapa teks juga, tetapi dia juga tidak menjawab. Chaiden sudah menyatakan bahwa dia akan memastikan Maggie dikeluarkan dari industri hiburan. Namun, dia tidak tahu bahwa semakin dia mencoba menggunakan kekuatan keluarganya untuk memboikot Maggie, semakin banyak orang yang melindunginya. Itu sudah menjadi masalah persaingan kelas. Meskipun orang-orang itu bukan penggemar Maggie, mereka akan berdiri bersama dan membalas orang kaya ketika mereka mengetahui bahwa Maggie akan diboikot oleh orang kaya dan berkuasa. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin di negeri ini sudah sangat besar. Bagi orang-orang seperti Chaiden, uang yang dihabiskan untuk pernikahan lebih dari apa yang diperoleh kebanyakan orang dalam hidup mereka. Mereka hidup di dunia yang sama, dan orang-orang ini memiliki kebencian alami terhadap pewaris generasi kedua yang sangat kaya seperti Chaiden. Karenanya, Chaiden tidak akan bisa berhasil dengan mudah memboikot Maggie. Lagi pula, Maggie sudah menerima villa dari Jordan, jadi dia tidak peduli lagi apakah dia bisa terus mencari nafkah sebagai selebritas. Chaiden kembali ke rumah dengan tangan dibalut dan sebuket besar mawar merah di tangannya. Ketika dia memasuki ruangan, dia menemukan Hailey sedang duduk di tempat tidur dengan ekspresi sedih di wajahnya yang berlinang air mata. Chaiden menyerahkan mawar itu kepada Hailey, yang menjatuhkannya ke tanah. Chaiden berlutut di depan Hailey tepat di tempat dan meminta maaf, "Sayang, aku salah, tolong maafkan aku." Chaiden tidak akan pernah menganggap dirinya murahan dan membungkuk begitu rendah. Dalam hubungan masa lalunya, hanya wanita yang akan berlutut padanya, dan tidak pernah sebaliknya. Mengingat identitasnya sebagai keturunan Huxley, dia juga tidak membutuhkannya. Namun, pernikahannya dengan Hailey berbeda karena dia masih membutuhkan Hailey dan anak dalam kandungannya untuk menutupi kondisinya. Dia juga memiliki rencana sesat untuk dilaksanakan dalam 15 tahun. Karena itu, dia harus membujuk Hailey untuk melakukannya. Hailey menatap Chaiden dengan marah dan menyalak, "Chaiden, ternyata kamu hanya berbohong ketika kamu begitu baik padaku. Ternyata Anda melihat seorang selebriti di belakang saya. Untuk berpikir bahwa aku sangat mempercayaimu." Petik 2. Hailey memukul kepala Chaiden dengan bantal. Chaiden tidak menghindar dan berkata, "Aku bajingan dan binatang buas. Anda bisa mengalahkan saya dan mencaci maki saya seperti yang Anda inginkan. Aku hanya ingin kau memaafkanku. Sayang, aku bertemu dengannya kemarin untuk mengakhiri hubungan dengannya dan untuk memberitahunya bahwa aku tidak akan pernah melihatnya lagi dalam hidup ini. Dia marah dan malu. Itu sebabnya dia menyerangku seperti ini. Hailey, aku berjanji tidak akan pernah menyentuh wanita lain lagi di masa depan." Chaiden memohon Hailey untuk waktu yang lama, dan Hailey tidak punya niat untuk bercerai. Terlebih lagi, dengan tekanan dari Camdens, dia tidak punya pilihan selain memaafkan Chaiden. Namun, meskipun telah memaafkan Chaiden, dia sekarang mencintainya jauh lebih sedikit daripada dulu. Selain itu, setelah kecewa dengan Chaiden, Hailey memikirkan Jordan. Sementara itu, ketika Chaiden menghadapi kehancuran hubungannya setelah pembatalan pernikahannya, Victoria diam-diam tiba di kantor Perry Express, perusahaan kurir terbesar kedua di negara itu. Dia akan melamar posisi di sini. Pada tingkat kompetensi Victoria, dia secara alami tidak harus bertemu dengan perwakilan perusahaan SDM manapun karena dia diizinkan untuk segera bertemu dengan presiden atau wakil presiden. Presiden Perry Express tidak berada di New York, jadi Victoria membuat janji dengan Arnold Decker, wakil presiden perusahaan. Sebelum Victoria dan Arnold bertemu, Daniel, wakil presiden sekaligus sekretaris ketua Perry Express, diam-diam menelepon Chaiden di kantornya. "Chaiden, Paman Daniel." Keduanya memiliki hubungan dekat karena Daniel adalah mantan karyawan Breezy Express yang diasuh oleh kakek Chaiden. Kemarin, Chaiden menebak bahwa Victoria akan melamar pekerjaan di Perry Express, pesaing Breezy Express. Oleh karena itu, dia sudah lama memberitahu Daniel, wakil presiden Perry Express, untuk tidak mempekerjakan Victoria selama dia pergi untuk wawancara kerja. Daniel berkata, "Chaiden, Victoria Clarke benar-benar ada di sini. Saya tidak berencana untuk bertemu dengannya pada awalnya, tetapi Decker bersikeras untuk bertemu dengannya." "Arnold Decker, Anda tidak memberitahunya bahwa Victoria adalah orang yang saya hadapi? Apa yang coba dilakukan si tua berkabut yang tidak lulus kuliah ini?" Chaiden sedikit marah. Meskipun Breezy Express dan Perry Express adalah pesaing, mereka masih harus tetap ramah di permukaan jika menyangkut perselisihan pribadi.
adalah wajib untuk memperjuangkan apa yang seharusnya mereka lakukan dalam bisnis, tetapi Victoria bukanlah seorang yang berbakat dalam bidang logistik, jadi Perry Express tidak perlu memaksakannya. Daniel menjelaskan, ya, saya juga memberinya Bentley yang Anda berikan, tetapi dia tidak mendengarkan saya sama sekali. Arnold tampaknya sangat menyukai Victoria Clarke. Kurasa dia akan mencoba menahannya. Chayden berpunuk dengan dingin. Saya tidak percaya Arnold akan berani menjaga Victoria di belakang dengan mengorbankan menyinggung kakek saya. Bahkan bos Anda tidak berani melakukan itu. Katakan padanya bahwa keluarga Huxley tidak akan melepaskannya jika dia berani mempekerjakan Victoria Clarke. Lebih dari 10 menit kemudian, Victoria muncul di kantor Arnold, mengenakan setelan profesional. Saat Victoria muncul, Arnold menelan ludahnya dengan penuh semangat. Siapapun dapat mengatakan bahwa Arnold menyimpan desain di Victoria. Arnold berusia 40-an, tetapi dia tidak botak atau berperut buncit. Dia berkacamata dan agak sopan. Victoria masuk dengan senyum di wajahnya dan mengambil inisiatif untuk menghubungi Arnold. Sudah lama, Tuan Decker. Lama tidak bertemu. Arnold juga buru-buru mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Victoria. Merasakan tangan kanan si cantik yang lembut dan ramping, Arnold menolak untuk melepaskannya untuk waktu yang lama dan bahkan terus menatap matanya. Victoria, kamu menjadi lebih cantik lagi. Keduanya pernah bertemu sebelumnya di sebuah simposium di Toronto. Saat itu, Arnold baru saja mengalami serangan asma dan tidak membawa inhaler. Victoria, yang saat itu asing baginya, menyelamatkan nyawa Arnold dengan membuatkannya secangkir kopi panas segera setelah melihat kondisinya. Sejak itu, Arnold jatuh cinta pada Victoria. Itu hanya masalah kecil bagi Victoria, dan dia sangat baik kepada banyak pria, terutama Jesuit. Setelah Victoria datang ke New York City, dia akhirnya datang kepadanya karena dia tahu bahwa Arnold memendam desain padanya. Jika dia tidak dipaksa oleh Chayden, dia tidak akan ingin melihatnya sama sekali. Lagi pula, dia sudah punya pacar. Terima kasih atas pujiannya, Tuan Decker. Anda tampak jauh lebih sehat dari sebelumnya. Victoria mengacak-acak rambutnya. Arnold telah memegang tangan Victoria, dan dia bahkan meletakkan tangannya di tangannya. Sambil memegang tangan Victoria dengan kedua tangannya, dia berkata, saya sangat merindukan hari-hari bermain ski dengan Anda di Kanada 3 tahun lalu, apakah Anda masih mengingatnya? Anda tidak tahu cara bermain ski saat itu. Akulah yang mengajarimu langkah demi langkah dengan memelukmu dari belakang. Itu seperti mengajarimu berjalan. Victoria tersipu malu, dan beberapa gambar indah dari resor ski Danau Louise melintas di benaknya. Ada hutan, danau, pemandangan indah dari semua warna, dan salju. Sejak Arnold mengajarinya bermain ski, Victoria jatuh cinta dengan rekreasi ini dan pergi bermain ski setiap musim dingin. Karena Victoria datang kepadanya untuk meminta bantuan kali ini, dia tidak berani menarik tangannya. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, Tuan Decker, keterampilan ski Anda berada di level atlet profesional. Bagaimana aku bisa lupa? Sekarang saya di sini di kota New York, kita bisa bermain ski di Hokkaido selama musim dingin. Arnold berseru dengan seringai gembira, tentu. Ayo pergi ke Hokkaido bersama-sama. Yah, maukah kamu mengundangku untuk duduk? Victoria bertanya dengan canggung. Oh, itu semua salahku, kata Arnold. Mengetahui bahwa Victoria akan mengunjunginya, Arnold telah lama menyiapkan kopi dan secara khusus menginstruksikan bawahannya untuk membelikan sofa merah kecil untuk Victoria. Dia juga telah menyiapkan banyak bantal dan bunga yang nyaman untuk mengekspresikan cintanya padanya. Setelah Victoria duduk, Arnold bertanya, sudah berapa hari kamu berada di New York City? Victoria menjawab, saya baru saja tiba beberapa hari yang lalu. Saya mendengar bahwa Anda telah pergi ke beberapa perusahaan untuk wawancara, tetapi mengapa Anda tidak datang kepada saya terlebih dahulu? Arnold bertanya. Victoria tahu bahwa Arnold memendam desain padanya, tetapi dia berbeda dari pria lain. Meskipun presiden perusahaan lain juga memendam desain padanya, kebanyakan dari mereka akan menyimpan perasaan mereka untuk diri mereka sendiri. Namun, Arnold berbeda karena dia akan secara terbuka menunjukkan perasaannya kepada Victoria, dan siapapun dapat mengatakan bahwa dia menyukainya. Itu membuat Victoria merasa agak tidak nyaman. Yah, aku di sini sekarang, bukan? Victoria berkata sambil tersenyum. Arnold berkata, Tuan, Frey tidak di New York sekarang, jadi dia tidak bisa bertemu denganmu, dan aku juga tidak bisa memberimu posisi wakil presiden.
Saya harus jujur dengan Anda tentang ini sebelumnya. Petik 2. Perry Express juga merupakan perusahaan besar dengan nilai pasar miliaran dolar, jadi tidak sembarang orang bisa menjadi wakil presiden. Victoria tersenyum dan berkata, Tuan Decker, saya tidak pernah berpikir untuk menjadi wakil presiden. Saya hanya berniat melamar sebagai manajer departemen. Saya belum pernah bekerja di industri ini, jadi saya perlu mendapatkan lebih banyak pengalaman di berbagai posisi untuk belajar lebih banyak. Manajer departemen, kali ini giliran Arnold yang tertawa, kamu dulu adalah presiden S Corporation, dan jika aku membiarkanmu menjadi manajer departemen belaka, itu akan membuang-buang kompetensi dan bakatmu. Victoria tertawa dan berkata, kalau begitu, saya akan menganggapnya sebagai ya. Pada saat ini, ekspresi wajah Arnold menjadi serius. Victoria memperhatikan bahwa ekspresi Arnold tampak sedikit aneh dan dengan demikian tahu bahwa tidak akan mudah baginya untuk menjadi seorang manajer. Victoria berkata terus terang, apakah Anda sudah tahu tentang masalah antara keluarga Huxley dan saya? Arnold mengangguk dan berkata, keluarga Huxley telah memberitahu saya sebelumnya untuk menolak lamaran pekerjaan Anda jika Anda datang kepada kami. Meskipun Perry Express dan Breezy Express milik Huxley adalah rival bisnis, kami sebenarnya cukup dekat dengan para eksekutif senior Breezy Express. Selain itu, bahkan Tuan Frey tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Huxley. Victoria menundukkan kepalanya dengan kecewa dan berkata, oke, kamu tidak perlu melanjutkan, aku mengerti. Setelah mengatakan itu, Victoria bangkit dan berkata, saya telah mengganggu Anda, Tuan Decker. Anda sibuk, aku akan pergi dulu. Victoria telah melalui gerakan berdiri dan pergi setelah mengucapkan kata-kata itu lebih dari 10 kali dalam 24 jam terakhir. Sangat menyedihkan betapa dia terbiasa dengan tindakan itu. Saat Victoria hendak pergi, Arnold menarik tangannya dan berkata, Victoria, jangan pergi dulu. Saya tidak mengatakan saya tidak akan mempekerjakan Anda. Aku tidak takut menyinggung keluarga Huxley. Saya akan membiarkan Anda bergabung dengan tim manajemen Perry Express dan kemudian membantu Anda menggantikan Daniel menjadi wakil presiden dan sekretaris dewan. Terkejut dan tersentuh, Victoria bertanya, benarkah? Faktanya, Victoria juga tahu bahwa Arnold memiliki koneksi yang kuat dan, dengan demikian, tidak perlu takut menghadapi balas dendam keluarga Huxley. Arnold mengangguk dan berkata, namun, saya punya satu syarat. Senyum di wajah Victoria langsung menegang. Dia sudah menebak bagaimana kondisi Arnold. Arnold berkata, Victoria, seperti yang Anda tahu, sejak kami bertemu di Toronto 3 tahun lalu, saya menyukai Anda, dan kami dulu tinggal di kota yang berbeda sebelum ini. Sekarang setelah Anda berada di New York dan kami akan bekerja di perusahaan yang sama, kami dapat bersama setiap hari. Jadi, saya berharap hubungan kami dapat dikembangkan lebih lanjut. Aku akan setuju untuk membantumu selama kamu bersedia menjadi wanitaku. Bagaimana kedengarannya? Victoria tidak menyangka Arnold akan menggunakan ini untuk memerasnya dan memaksanya untuk menyerah. Victoria segera membantah, Tuan Decker, kamu punya istri dan keluarga, dan aku juga punya pacar. Kami tidak bisa melakukan ini. Arnold berkata dengan penuh semangat, selama kita tidak memberitahu siapapun dan menjaga rahasianya dengan baik, siapa yang akan mengetahuinya? Saya wakil presiden, dan Anda juga akan menjadi wakil presiden di masa depan. Kami berdua akan memiliki kantor masing-masing dan tidak ada yang bisa menerobos masuk tanpa izin. Kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan di kantor. Hal yang sama berlaku ketika kita bepergian untuk perjalanan bisnis. Pacar Anda tidak akan ikut-ikutan. Selain itu, saya akan melakukan perjalanan dengan Anda sebagai kolega Anda. Bahkan jika pacarmu atau istriku mencoba menyelidiki, mereka tidak akan dapat menemukan apapun. Arnold sepertinya sudah merencanakan ini sejak lama. Dia telah dengan hati-hati menyusun rencana ini untuk menjalin hubungan rahasia dengan Victoria,